Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan kita di channel Mas Video. Nah, kali ini kita akan mereview Epson L120. L120 dari Epsonnya kita akan tampung SIM, kita coba buka karena SIM kita tidak punya routing. Jadi kita pakai ini aja guys ya. Jadi kita menggunakan alat seadanya aja. Kita pakai pisau untuk buka area lakbannya. Oke, kita akan buka. Kita pakai pisau aja ya. Oke. Seperti ini guys. Ini dia. Oke, jadi dalam dos ini ada ini ya, cek keaslian ini dari Epson. Terus kita dapat kabel power sama ini hanya kabel power ya. Ini nggak tahu apa ini mungkin ya. Terus mau kita angkat dulu guys ya, kita angkat dulu untuk isinya. Ini satu buah Epson L120. Ada kabel USB, ada bagian belakang. Oke, kita lepas ya. Jadi kita dapat seperti ini guys. Kita lepas dari tempatnya. Guys, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa kode tinta ya. Jadi CT6642, CT6643, CT664 sama T6641. Nah, ini adalah tinta atau cengki ya, cengki dari Epson L120. Ini adalah kode warnanya, jadi harus disesuaikan dengan kode warna pada botol tinta ya. Oke. Jadi tinta warnanya itu ini untuk ciangnya, ciang, untuk ini ciang biru ya. Jadi disamakan aja teman-teman ya. Ini untuk yellownya singkat dengan Y, yellow. Untuk yang ini yellow ya, yellow. Ini untuk magenta disingkat dengan M ya, magenta alias merah, magenta. Ini kita simpang dulu ya. Ini untuk black disingkat dengan BK. Ini ya, BK, black, BK. Ini ada kodenya kok teman-teman ya. Jadi Epson itu sangat memudahkan kita gitu ya. Oke, kita akan isi satu persatu ya. Kita mulai dari warna hitam ya. Oke, baiklah teman-teman, seperti inilah tampilan dari botol tinta dari L120 ya, Epson L120. Jadi ini adalah produk dari Epson L120. Ini kita akan coba ya, semua masih baru. Nah, ini guys adalah untuk di bagian belakang sini. Ya, ini juga ya, please, yes. Nah, kita akan buka dulu ya. Oke, kita pasang untuk bagian ininya ke slot bagian ini ya. Nah, sampai bunyi klap. Ini juga kita lepas. Oke, udah. Bagian depan juga. Ini untuk bagian depannya kita buka dulu ya. Oke, kita lepas. Ini juga kita akan lepas. Oke, ini jika udah dipasang seperti ini guys, kita turunkan ke sini. Ini kan udah nyambung ya dari belakang. Ini teman-teman bisa lihat, ini kan udah bersambung gitu ya.
Nih. Oke, mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Ini kita akan turunkan. Kita akan pasang di bagian sini. Teman-teman bisa lihat. Tek sampai bunyi ada klep. Ya. Oke, udah rapat. Ini belum rapat ya. Oke, udah rapat teman-teman. Jadi ini juga udah. Sekarang kita akan hubungkan untuk powernya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada kabel power. Ini kabel power ya. Ini kabel power, ini kabel USB. Nah, kabel USB ini kita akan hubungkan dari printer menuju ke port komputer ya. Jadi dari printer ini menuju ke sini ya. Jadi kita akan hubungkan nanti ke komputer ini, karena kebetulan printer ini akan kita gunakan sebagai sebagai furnace cetaknya dari mesin L120 ini ya. Oke, kita akan hubungkan ini kabel power sama kabel USB. Oke teman-teman, jika teman-teman keliru untuk kabel powernya dicolok di mana, ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman mungkin bisa lihat ini ya. Ini adalah colokan untuk power ke printer ya. Terus yang di bagian sini teman-teman bisa lihat, ini teman-teman untuk port USB-nya ya. Jadi ini port USB printernya, ini ada di sini. Iya, sorry ya, kurang agak fokus. Ini mungkin teman-teman udah lihat ya, itu ya. Yang jelas itu ini untuk powernya. Kita buka kabel power sama kabel USB. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kabel powernya udah terpasang dengan baik. Jadi pastikan teman-teman memasangnya dengan baik ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk for USB-nya ini yang menuju ke printer ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ini untuk ke printer yang akan dicolokkan langsung ke sini. Sedangkan untuk ke komputer ini ya, jadi port ini yang akan kita gunakan ke printer ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah terpasang semua dengan rapi. Ini power, bagian ini power, kabel power sama di bagian ini bagian port USB-nya. Jadi selanjutnya ini kita akan colokkan masuk ke port komputer ya. Nah, ini dia. Ini port komputer kita akan colokkan nanti masuk ke bagian ini. Ini masih ada beberapa yang kosong, jadi kita akan masukkan ke dalam itu ya. Oke teman-teman, namun sebelum itu kita membaca dulu panduannya, karena di sini mungkin ada CD ya, drivernya dari printer ini. Jadi mungkin dalam sini ya, kita buka dulu. Oke teman-teman, kita akan masukkan ini ya. Oke, ini sudah mengisi ke tinta hitam ya, tangki hitam. Ini untuk L120 beda dengan Epson 3110 ya, yang bisa didiamkan saja dia akan mengisi otomatis, tapi ini harus dibantu dengan pencet masuk ya, supaya tintanya lari turun. Dia harus dipencet supaya tintanya turun ya. Oke ya, kita fokus dulu untuk isi tinta ya, kita skip. Oke teman-teman bisa lihat ya, sekarang posisi tinta udah terisi full semua, artinya tinta sudah siap ya. Tinta sudah siap kita isi. Selanjutnya kita akan pasang untuk driver dari Epson ini ya. Oke, di sini cuma ada dua tombol antara power sama stop aja ya, karena ini bukan printer scanning ya, jadi ini hanya untuk cetak saja. Oke, kita siapkan untuk proses penginstalannya teman-teman. Oke, kita coba aktifkan ya. Oke, printernya udah kita aktifkan untuk proses penyiapan ya. Ini
ini kita coba aktifkan sambil kita persiapkan juga untuk drivernya ya. Jadi drivernya belum kita install, jadi kita siapkan untuk drivernya. Oke teman-teman, untuk proses awal itu kita harus tahan tombol ini ya, tombol ini. Kenapa kita harus tahan tombol ini? Supaya ini bagian ketrik ini mengisi tinta ya, jadi dia mengisi tinta. Karena ini kan masih baru, masih kosong, jadi kita tekan tombol bata supaya tinta dari tabung tinta ini mengalir ke bagian head printhead ya. Jadi ini sementara pengisian ya, ibaratnya lagi pengisian. Jadi ini lagi pengisian tinta masuk ke bagian print headnya ya. Jadi ini kita tunggu beberapa menit dulu, kita tunggu beberapa menit. Setelah itu kita lanjut untuk proses pemasangan atau instalasi drivernya. Jadi kita akan menghubungkan dari PC ini, personal komputer kita yang ini, ke printer ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ketika udah tekan tombol ininya, itu teman-teman tunggu dulu beberapa saat ya, sampai ini standby kembali. Lampu power akan berkedip-kedip seperti ini. Ini tandanya berarti printer masih beroperasi ya, masih proses pengisian tinta ke print head. Jadi ini kita tunggu sampai mode standby kembali ya. Jadi jika mode standby-nya udah siap kita gunakan, kita akan install aplikasinya di komputer ya. Oke teman-teman, baik, kita akan membuka dari isi dari box ini. Ini ada buku panduan sama kita akan mencari untuk drivernya ya, karena kan kita mau instalasi ke komputer. Jadi kita harus cari CD-nya ya, kita harus cari CD-nya. Nah ini dia CD-nya, kita udah dapat. Ini ya, CD L120-nya. Di sini ada beberapa kartu garansi juga. Kartu garansi dari Epson, ini garansi 2 tahun ya dari Epson. Ini sama petunjuk cara pengisian printer dengan cara pengisian tinta ya ke printer. Ini lengkap semua guys ya, ada semua di sini. Silahkan dibaca secara seksama. Jadi ini ada semua, teman-teman bisa lihat. Ini ya. Nah, untuk CD drivernya ini kita simpan-simpan dulu ya. Kita mau isi tinta dulu. Kita lanjut ke proses pengisian tinta karena kabelnya semua sudah terpasang. Jadi kita simpan dulu ini. Ini tahap terakhir ya untuk penyiapan instalasi drivernya. Ini kita isi tinta dulu guys. Oke, ikuti terus. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke proses penginstalan ya. Jadi untuk Epson ini kita akan install untuk softwarenya. Kita masuk di libraries, kita cari DVD ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat DVD, sorry ya kurang fokus ya. Kita masuk di sini DVD Epson. Nah di sini ada install lapis sama autorannya, jadi kita klik saja ini, pilih yes. Teman-teman bisa lihat, pilih yes. Tunggu beberapa saat teman-temannya, aplikasinya akan dibaca karena ini. Oke, selanjutnya pilih agree by the content of the license agreement. Oke, ini teman-teman ya, sorry ya, kita next. Oke, sini. Jadi teman-teman jika nanti ingin menginstal aplikasi Light versionnya silahkan dicentang, tapi kalau nggak mau ya dihapus saja begini. Kalau nama juga diupdate otomatis ya, tapi saya sarankan sih kalau mau terupdate di ini dicentang ya. Jadi klik next. Oke, kita tunggu ya sampai proses instalasinya. Ini kita next saja ya. Ini ya. Nah, kenapa ada download seperti ini? Karena tadi kita centang ya, kita centang untuk update-nya. Kebetulan juga jika teman-teman punya akses internet, maka dia akan langsung mendownload di printer ya. Kita di sini ada akses internetnya, jadi kita download, kita biarkan saja untuk menginstal pembaharuan atau apa ya. Jadi kita tunggu juga beberapa menit. Nah, jika udah teman-teman, maka ada pemberitahuan seperti ini. Ini tandanya kita sudah bisa, atau kita diperbolehkan, atau kita disuruh untuk menghubungkan USB dari USB komputer menuju port
printer ya, jadi kita ini sudah siap ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada printernya atau belum 3D lantas mau install, itu di bawah diklik connect your printer later ya. Tapi jika printernya udah standby seperti ini, langsung saja dicolokkan ya dari USB laptop atau komputer kalian ke for printer ya, baru klik next. Cuma di sini printer kita masih sementara proses pengisian, jadi kita bisa klik ini ya, klik your printer connect nanti ya, koneksikan nanti. Tapi di sini kita tunggu saja deh ya, beberapa menit aja. Nah teman-teman bisa lihat di sini udah berkurang ya, udah berkurang, semuanya udah berkurang. Kenapa berkurang? Karena tinta dari tangki ini dia lari masuk ke bagian printheadnya, jadi ini berkurang. Jangan kaget teman-teman ya jika menemukan seperti ini, jangan kaget, don't panic, karena ini adalah tintanya. Artinya tintanya ini lari masuk ke printhead karena printheadnya masih kosong ya, karena ini adalah printer baru, jadi tintanya masuk mengisi ya. Kecuali kalau misalnya udah pengisian kedua atau ketiga, itu enggak ya, karena memang ini baru, jadi kita harus tunggu. Nah teman-teman, jika udah selesai setupnya, kita klik finish ya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita keluarkan kembali driver pada komputer kita. Nah teman-teman, untuk proses instalasinya sudah selesai, cukup mudah bukan? Nah ini adalah Epson dari driver dari Epson L1. Karena ini baru, jadi mungkin butuh beberapa menit proses pengisian tinta ya. Mungkin butuh 5-20 menit lah ya untuk proses pengisiannya. Kita di sini menggunakan Epson, semua produk Epson.